Shalom sahabat Ratna Rumah Kita dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel kita yang selalu mungkin ditunggu-tunggu ya Bang Edwin. Betul sekali. Ini buat generasi muda di luar sana, ini salah satu channel ini kayaknya lagi update. Channel ini lagi ditunggu-tunggu. Kapan munculnya? Jadi makanya setiap teman-teman sahabat muda itu jangan lupa like dan subscribe. Ya, betul. Jadi nanti kalau ada segmen-segmen terbaru, pembahasan-pembahasan terbaru, narasumber-narasumber baru, itu teman-teman bisa ngikutin. Nah hari ini saya dan Bang Erwin ini sahabat partner saya di podcast kali ini ya Bang ya? Iya betul. Kasih senyum dulu dong. Nah, Jadi buat semua sahabat rumah kita dimanapun kalian berada, hari ini kita mau membahas nih tentang sebuah apa ya? Kalau dibilang hubungan ya Bang ya? Hubungan bahasa ini pacaran. Jadi banyak anak muda itu kan pacaran asal pacaran gitu ya, memilih pasangan asal. Gitu ya. Nggak mikir dengan gua pacaran apa yang bisa gua hasilkan, maksudnya dengan gua menjalin hubungan dengan si A, apakah karakter gua berubah, apakah kerohanian gua berubah. Betul. Gitu kan. Kalau saya dulu Bang Jason, Iya. saya pacaran tuh harus jadi istri. Oh gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang suka ganti. gonta-ganti, meskipun tampang saya sih nggak jelek-jelek banget gitu. Ya, jadi buat semua sahabat di rumah ya dimanapun kalian berada yang menyaksikan channel ini, jadi pada hari ini kita kedatangan narasumber nih. Ada Jonathan. Hai Jo. Hai Jo. Sehat Jo. Ya sih. Halo Jo. Oke. Nah, mantap Iya. nih. Ini sebuah kebanggaan bisa menghadirkan anak muda. Biasanya nih yang begini sibuk banget, nggak mau mereka deh. itu kan punya kesibukan. Betul. Nah ini jadi pada hari ini di podcast hari ini Jo, Ya. sih kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi yang pertama saya mau nanya, udah berapa lama sih kalian pacaran? 3 tahun ya? Mau jalan 2 tahun. Oh iya 2 tahun. Nah, kan ada yang 3, ada 2 nih Bang. Ini yang nggak mau saya kupas nih Bang. Nah, takutnya yang 3 ini Iya. 1 tahunnya masih apa nih? Nah, jadi kan kemarin saya nanya nih sama anak muda ya, udah pacaran dan berapa? Yang cewek bilang 2016, yang cowok bilang 2017. Betul. Jadi kan saya bingung, yang mana nih? Jadi belum ada, jangan-jangan ada yang lupa kapan jadiannya. Ada nih gembala kita nih, Nah. itu fokusnya sama tanggal-tanggal berapa tahun, dia inget banget ya. Nah, Oh, Ko Jimmy tuh inget banget begitu, tapi ini bingung. Oke. Dia ngejalanin tapi yang bilang 2 tahun. Ya, jadi 2 sekarang tahun. berapa? 2 tahun. Ya. Sepakat ya, deal. Deal. 2 tahun. Lupa sebenarnya tanggalnya. Oh, tanggalnya lupa. Iya, lupa. Tanggal udah tahunnya lupa. 9 lah, 9 Oktober. Oh iya, 9 Wah, Oktober. Ya. Keren nih, masih ingat ya Bang ya, masih ingat tanggal, bulan dan tahun. Nah, selama berapa? 2 tahun? 2 tahun. 2 Iya. tahun. Selama 2 tahun ini, Jonathan, lu yakin gak sih dia itu pilihan Tuhan buat hidup? Jadi cerita dari awalnya aja kali ya. Jadi pertama tuh aku ketemu dia di gereja sih, di Hope. Dulu malah nggak expect kita pacaran, kita cuma temenan doang. Justru malah aku dekat malah sama adiknya dulu malah. Justru ngedeketin adiknya. Nggak tahu gimana satu kakaknya. Itu cerita awalnya. Heeh. Oh, itu cerita awalnya. Jadi kita dari satu komunitas, dari dewasa muda, Kita sering nongkrong bareng lah. nongkrong bareng lah, suka pelayanan. Akhirnya nggak tahu deh kemana, pokoknya arahnya ya tiba-tiba bisa kayak gitu aja. Aku juga nggak expect itu. Dia yang sebut pandangan pertama tuh dari mata jatuh ke hati nih, Bang Jackson. Nggak terbalik ya? Nggak ada, ya. Ya, dari bawah ke atas. Tapi puji Tuhannya mereka ketemu di gereja Iya, nih, nah, itu bukan yang ketemu saya di mau kasih jalanan tahu. gitu, Nah, apalagi ketemu di tempat sampah gitu. Nah, itu. Karena Kanan dong. ini kesaksian saya nih, dulu saya ditanya sama teman saya, Vin lu bisa ketemu pacar lu di mana sih? Emang kenapa emang? Iya lu, pacar lu bisa putih-putih ketemu di mana? Ketemu di tong sampah, saya bilang. Ya, hebat nih mereka bisa ketemu di Keren gereja, ya? hebat lagi. Iya. Tapi ada lucunya juga sih tadi ceritanya. Dengar nggak? Apa Tadi tuh? ceritanya? Dan sih saya nggak expect mau pacar sama Iya, Yosi. malah nggak Malah deketin saya deketin adiknya. Nah, Nah, karena banyak anak muda di luar sana gitu ya. betul. Pengennya kena ke siapa? Pengennya mendekati siapa? Nyasarnya- Tapi akhirnya jadinya sasarannya siapa ke gitu siapa? ya? Nah, ini kayak kisah Yakub berarti nih. Apa gitu? Atau mungkin emang karena Dia ada kepengen tuh. si itu, dapetnya si itu kan. Yang mengerti lah. Iya, ya. ngerti lah. Nah, jadi berarti selama 2 tahun ini dengan cerita itu, dengan awal pertemuan seperti itu, nah melewati 2 tahun ini nih, gimana?
apa sih perubahan yang sangat lo pada rasain dari Yosi maupun dari yang artinya yang berubah setelah kalian pacaran? Gimana ya? Banyak sih kalau aku pribadi ya. Jadi awalnya kan emang bener tuh, aku nggak expect kan ketemu Konatan itu bisa tahu-taunya pacaran karena emang dewasa muda kan. Sering nongkrong bareng. Awalnya masih kayak temenan biasa, ketawa-tawa, ngobrol kayak gitu-gitu masih biasa-biasa. Terus lama-lama kayak ke gerejanya bareng, jalannya bareng, akhirnya bisa ya deket gitu kan. Nah terus jadinya yang perubahan di diri aku sih lebih ke semangat ke gerejanya, terus juga semangat pelayanannya kan, kita kan sama-sama melayani Tuhan juga kan. Kita ada dewasa muda, kita juga di ibadah raya juga ada pelayanan bareng, jadi kayak lebih semangat aja sih kalau aku kayak gitu. Kalau Jonathan, Gimana? apa yang merubah kamu setelah pacaran 2 tahun? Yang ada perubahan di dalam hidup lu tuh apa? Setelah pacaran sama Yosi? Oh pasti jelas berubah sih. Soalnya dulu sebelum kenal Yosi emang nggak pacaran lama. Jadi emang cowok lah ya, nyari cewek. Tapi kayak nggak serap gitu, kayak nggak ada kayak gitunya loh. Tapi hanya dalam artian kayak Nyaman kayak gitu ini ya? nih yang dikasih Tuhan buat gua gitu loh. Jadi emang dulu jarang ke gereja, pas ke gereja lagi emang ketemu Yosi jadi melayani terus, jadinya kayak makin beda aja dia. Kayaknya kamu ngerasa beda gak sih? Benar-benar beda dalam artian kayak pacaran orang biasa gitu loh. Iya sih, itu Karena juga emang- juga salah satunya kayak beda sih. Jadi mungkin karena emang dulu nggak pernah pacaran sama yang seiman kan, mungkin kayak ya Iya, bedanya main-main lah ya gitu ya. main-main lah ya, terus masih kayak ya anak-anak kecil lah yang pacaran 3 bulan putus. Dan aku juga nggak pernah pacaran lama sih sebenarnya. Pacaran paling lama ya setahun, itu juga putus nyambung, tapi ini bisa bertahan 2 tahun sih, itu juga udah Kita juga sampai saat ini belum, maksudnya kalau marah ya marah, tapi nggak pernah sampai kayak yang anak kecil gitu kayak putus nyambung. Puji Tuhannya gitu, kayak Tuhan selalu ngebawa jalan. Kayak kita sekarang kayak mikir ke depannya aja gitu. Tuhan mau kasih apa, Berpikir dewasa Tuhan gitu ya. Tuhan buka pintu, kita masuk aja deh, pokoknya gitu. Tuhan mau bawa kemana kita masuk deh, jangan tetap on the track ya. Keren nih bang ceritanya nih. Jadi kan saya dengar kegiatan di gereja kalian ini kayaknya padat banget tuh, sibuk banget kayaknya. Tuhan mau. Ada GC, ada dewasa muda, ada youth dan sebagainya, kan sibuk banget nih. Dulu lagi saya masih pacaran tuh, saya pacarnya tuh di gereja mulu. Jadi pemuda di gereja mulu. Jadi pacar saya ini sempat kesal juga dulu. Udah aja sekalian kita pacaran sambil persembahan kayak gitu. Jadi ini ada nggak sih dari Yosi dan Jonathan kok kita pacaran di gereja mulu gitu? Kamu mencari Justru suasana yang baru gitu ya. Mungkin kita kayak makin kayak ketemu Yosi tuh makin kayak udah nggak kayak bocah-bocah kayak dulu, maksudnya bang, kayak maksudnya kita malah ke gereja kita suka cita, malah kita senang gitu kalau pelayanan bareng, kita dapet vibes-nya gitu, kayak ih jalan bareng ke gereja nih. Kayak Yosi juga bilang itu sih, kayak seneng deh, suka cita, rasanya beda gitu kalau ke gereja bareng gitu. Pelayanan kita datang lebih awal gitu. jadi nggak lebih mikirin kayak ih kok kita tiap hari ke gereja Enggak, gitu ya. enggak. Malah jadinya karena kita ke gereja terus, jadi kita ketemu terus gitu. Jadi kita ketemu terus juga sebelum ke gereja kita sempetin untuk makan bareng kan. Jadi mungkin itu jadi kayak gimana ya? Jadi kita ngerasain yang iya kebersamaannya dapat kan. Banyak orang bilang juga kayak ngapain sih pacarnya ketemu mulu, nggak bosan Kayak apa, bosen banget lu kayaknya pacaran lu Iya. ke gereja aja, tapi kita nggak ngerasain itu. Karena kalau misalnya kita ninggalin pelayanan, kita kayak lost tanggung jawab gitu ya. Iya, Kayak kita nggak apa-apa sebenarnya, kalau mau dibilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa, cuma di diri kita kayak aduh kenapa ya gitu. kok ada yang beda ya kayak ada gitu. yang beda gitu, kayak ada ya gitulah. sih keren loh. Ini kan nggak salah bang Happy bikin narasumber. Berarti yang tadi Bang Jason pernah bilang katanya cari pasangan yang seiman, berarti nggak cukup sampai situ berarti. Harus masuk maksudnya ya. oh Iya, iya betul. Kalau cuma nanya seiman, cuma nanya Kristen nggak seperti mereka nih. Betul. Mereka Iya betul. ternyata ketemunya dalam pelayanan satu gereja. Iya. Nah, ini bagus juga buat supaya anak-anak muda di sana juga memilih teman hidup, pasangan harus yang seperti ini, yang terlibat dalam pelayanan juga, rajin ke gereja, karena nggak cukup hanya cuma seiman aja gitu Bang Jason. Pastinya ada, dan saya percaya itu ada campur tangan Tuhan ya. Betul. Tanpa campur tangan Tuhan sih pasti ya tadi itu mungkin dari sisi cewek mungkin kayak begini,
pacaran di gereja ini lagi cowok mau pakai modal nih, mau ngajakin ke mall Nah, di gereja kan. Nah, kalau bukan campur tangan pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Iya. Atau misalkan di luar sana mungkin kayaknya aku nggak bosan di gereja, tapi ini justru sebaliknya. Nah, inilah yang harus kita lihat bahwa dari cerita mereka ini bahwa keadaan yang seperti ini yang membuat mereka tuh berpikir di luar daripada apa yang orang lain pikirkan. Jadi dengan cara mereka bersama melayani Tuhan, bersama-sama di gereja, justru itu menumbuhkan satu passion, satu gairah, bukan cuma buat ketemu, bukan karena ada hubungannya ya, Betul. tapi karena mereka mau melayani Tuhan bersama-sama. Nah itu yang saya bilang passion. Tapi nggak dipungkiri juga ya, kita nggak yang semulus itu perjalanan, walaupun kayak setiap hari ketemu juga ada aja gitu kadang cekcoknya, kadang nggak sependapat. Kayak hari ini nih dia tiba-tiba sibuk gitu misalnya, padahal ada yang mau, misalnya kadang-kadang Konatan kan dia ini mau melayani misalnya di hari Minggu gitu, tapi padahal aku kayak pagi-pagi aku pengen pergi gitu, terus dia bilang ayolah kesini dulu, misalnya kecipurin dulu kayak gitu. Kadang kan cekcok juga kan kayak, tapi kayak lama-lama malah jadinya gimana ya, terus tiba-tiba kayak mikir iya juga ya kalau misalnya emang melayani dulu tuh nanti hasilnya tuh beda gitu. Jadi kayak ya udahlah ikutin dulu aja, walaupun aku nggak ikut melayani, aku cuma kayak nganterin dia doang gitu. Aku duduk terus tiba-tiba aku dengerin firman Tuhan, langsung kayak oh iya ya tadi dia tujuan dia, jadi kayak nggak nyesel gitu. Oh iya ya, jadi kadang berantemnya tuh cekcoknya cuma gara-gara kayak gitu, tapi lama-lama bisa langsung kayak oh iya, jadi kayak Tuhan tuh kayak ngasih jawaban gitu, kayak oh ya udahlah ikutin dulu aja kata dia, kayak gitu sih aku. Ya berarti dari sebuah hubungan itu kan sebetulnya mematikan semua ego. Ya, bisa kayak gitu. Pacaran itu ada satu fase di mana kita mematikan ego kita untuk Toleransi. Bisa jalan bareng, seirama, jalan bareng-bareng, apalagi untuk melayani Tuhan. Nah ini pertanyaan kedua ini mungkin umum ya, bukan di satu komunitas, ini umum. Nah orang di luar sana itu kan pacaran, tanda kutip hari-hari ini pacaran itu sudah sangat bebas ya. Nah mungkin ini juga yang mungkin jadi pertanyaan pada sahabat rumah kita di luar sana, Bang Herbie. Betul. Banyak godaan ya yang dirasakan oleh pasangan muda-mudi di luar sana yang tidak bisa menahan godaan, menahan hawa nafsu, menahan apapun godaan-godaan iblis gitu ya. Nah kalian gimana menyikapi saat muncul seperti itu di adik-adik selama 2 tahun ini? Posisi aku ya, kalau aku sih lebih ke gimana ya, aku juga kadang ya namanya manusia masih ada rasa kayak, maksudnya ya masih ada lah, maksudnya rasa kemanusiaannya gitu kan, maksudnya untuk kayak rasa lemahnya dagingnya gitu kan. Tapi balik lagi sih, karena mungkin pelayanan kita yang menguatkan kita juga. Kalau misalnya kita ketemu juga lebih banyak ngobrolin yang kayak jam segini ada Zoom, jam segini ada besok pelayanan kayak gini-gini. Jadi kayak ya udah ngeterbelakangin kayak gitu, malah dijadiin hal yang positif sih ngobrolnya kayak gitu sih. Dari Jonathan? Iya sama sih, kurang lebih gitu. Tapi bukan berarti kita kayak gitu pacaran kita kayak ngebosenin, enggak. Justru fun sih menurut aku. Kamu ngerasain itu nggak sih? Kayak fun aja, nggak tahu, aku juga kayak rasanya tuh kayak bukan dari aku gitu, cuma kayak lah. Kita juga pacaran juga, maksudnya lihatnya ke depan mau gimana, tak. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Jadi mereka mensiasatinya kalau lagi ada itu, mungkin kalau lagi tadi godaan atau ini, mereka mensiasati dengan membicarakan yang sebuah positif. kegiatan positif di bidang pelayanan, Kerjaan, keluarga bisa, nggak mesti pelayanan aja sih. Jadi itu bisa kalau pelayanan gitu kayak boleh kayak bosen kita, banget nih kayaknya. Enggak kok, maksudnya nggak sebosen itu, ada kayak kerjaan, gimana cara kita buat nanti ke depannya, gimana keluarga, banyak lah kalau yang itu. Nah, jadi buat sahabat rumah kita itu boleh dicatat tuh, boleh di note, mungkin boleh dicatat dalam buku kehidupan. Ini anak-anak muda nih, dengar baik, anak-anak muda yang masih pacaran atau yang ingin mencari pacar juga harus dicontoh yang seperti Jonathan dan Yosi bagikan ke kita supaya apa? Supaya kita juga berpacaran berkenan di hatinya Tuhan. Jangan nanti kita berpacaran maunya tempat-tempat gelap nih, kan biasanya banyak nih tempat-tempat gelap nih. Ya kan udah rohani, udah pelayanan tapi pacarnya tempat-tempat gelap. Alasannya ini kita kan anak-anak terang, Oh. tidak harus menyinari yang gelap-gelap gitu. Saya pernah nanya orang di aktif pelayanan nih.
Bang Jackson nih saya pernah nanya orang yang aktif pelayanan, pacaran tempat gelap, ketemu sama saya, lalu saya bilang begini, nanti kalau kalian ada setan gimana? Saya bilang begitu, lalu dia bilang gampang sih Kak, nanti kan kita nyanyi, kalau misalnya pacar saya udah mulai main tangannya, saya nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu, wah jadi kan begitu. Terus nanti kalau misalnya akhirnya kamu nyerah juga, gimana coba? Ya apa juga kita nyanyi, ku ingin tetap di sini. Jadi ketika pacarnya akhirnya lulu juga, kan ada lemahnya juga tadi di Bang Yosi kan. Karena dalam pacaran itu, sekarang pacaran itu sudah seperti zaman kita kan beda. Iya. Sekarang aja anak SD aja pacaran udah kayak suami istri. Ya kan itu yang selama pacaran yang harus kita jaga. Keren banget. Urusan yang harus kita jaga. Ya. Mungkin banyak kan ada mau ditanyakan sama mereka. Untuk saat ini cukuplah. Nah, ya cukuplah karena memberkati saya juga. Ya. Nah, ini kan 2 tahun ya masih dibilang singkat lah ya, masih panjang lah ya, karena ini kan keluarga sudah saling tahu nih, ya kan. Nah, mungkin kan setiap keluarga itu pasti ada perbedaan, ya perbedaan apa cara atau gimana gitu. Nah, pernah nggak sih dengan perbedaan di keluarga ini kalian pernah selek atau pernah debat? Kalau debat sih ya cuma kalau sampai selek kan tadi yang dibilang toleransi. Kalau pacaran tuh nggak ada yang, menurut aku ya, sorry nih kayak gimana gitu, kayak menurut aku kalau pacaran tuh nggak ada yang pas, cuma butuh toleransi aja. Maksudnya ini omongan mau arahnya kemana lo harus ngerti gitu, maksudnya kan ini ngomongnya A tangkapnya B gitu, maksudnya titik tengahin, kita ngomongin apa yang di situ yang kita debatin. Oke, berarti pacar itu ada salah sambung. Nah, kita pendapatin maksudnya. Ada sambung, ya. Justru di saat pacaran itulah mencari kelemahan dan kelebihan. Nanti mereka masuk, ini capai jenjang pernikahan kan nih? Kira-kira. Nah, ini biar didoakan nih Biar sama didoakan sahabat ini. kita Baik. nih. Kalau diizinkan. Impiannya. Dan apa Pasti dia impiannya pasti mau sampai nikah ya. Oh, iya. Kakek ini ya pasti. Saya ya. lihat sih, memang mukanya udah mirip-mirip. Oh, iya gitu Bang ya? Jason, dia. Biasanya katanya kalau muka mirip-mirip kayaknya Pasti. Pasti, Ya, kan? udah, Ya. amin. Nah, jadi teman-teman didoakan biar ini pokok doa semua kita ya, generasi muda, jadi biar jadi gitu ya. Mereka ya. Terus bagaimana dengan orang tua? Biasanya nih kendala kan di orang tua nih, Eh. Bang Jason nih. Biasanya Susahnya kan orang tua kan biasanya bisa. ngerebut hati orang tua yang susah ya bang ya. Iya. Nah, gimana itu ngerebut hati orang tua? Aman sih. Ada nggak Aman trik-trik sih. bagaimana supaya orang tuanya setuju sama kita nih? Bagaimana trik supaya mengambil hati orang tua seperti apa nih, Bang? Nggak ada trik sama sekali sih bang. Kalau kayak gitu saya malah bingung gitu. Saya tetap jadi diri saya, maksudnya saya tahu lah, maksudnya kalau ketemu orang tua gimana kayak santun gitu maksudnya. Ya, tapi kayak santai Martabak aja. kayak gitu. Ya beli martabak. Nuguk ya. Tapi bukan Iya, karena gitu. tapi Jadi kayak zaman orang-orang Iya. Karena kan zaman-zaman sekarang bukan martabak lagi, Bang Jackson. Ini kan ada cetem. Ah, iya. Ada kopi Kopi kenangan kan kenangan. itu. Martabak itu zaman kita dulu. boba. Heeh. Tapi tetap aja orang tuanya kan zaman dulu juga. Berarti Iya. dengan waktu pertama kali kenal sama orang tuanya Yosi udah orang tua setuju langsung. Oh, Atau nggak tahu ya, maksudnya aku ya tetap jadi diri aku aja. Ya itu waktulah yang jawab. maksudnya sekarang Tapi ini maksudnya sejauh ini Sejauh sih ini? topiknya masih ya mama Kenal lah. Iya, kenal deket sih. Mama aku juga kenal dekat. oh, berarti aman ya. Aman bang. Ada banyak orang kan pacaran sama anaknya orang tuanya di bahasa bodohin, itu kan nggak bagus juga, Iya. Bang Jackson. Ini kan mereka bisa pendekatan dengan orang tuanya juga. Jadi jangan mau sama anaknya, tapi orang tuanya juga harus pendekatan, kan begitu bagus juga Betul, ini. betul. Jadi bukan cuma dapetin hati anaknya, tapi dapetin hati orang Heeh, tuanya. gitu. Ya. Nah, sekarang pesan-pesan kalian nih buat pasangan muda di luar sana nih. Kita tahu kan di luar sana itu ya banyak yang pacaran itu mungkin asal ngegas aja, mau seiman gak seiman ajar bre gitu kan. Apalagi orang tuanya nggak tahu loh. Apalagi orang nggak tahu, orang tua nggak tahu gitu kan. Yang penting jadian dulu, urusan belakangan gitu. Nah, pesan-pesan kalian apa nih dengan pengalaman kalian yang hari ini kalian jalani ya? Dan kalian misalkan pasti dong di luar sana banyak orang-orang yang cerita nih sama kalian, gue ngalamin ini loh. Nah, apa sih yang mau kalian sampaikan buat sahabat-sahabat rumah kita di luar sana? Ya, kalau dari aku sih lebih banyak untuk bersabar, karena kan aku juga ketemu pasanganku saat ini kan ngelewatin beberapa tahap juga kan, nggak yang langsung blek ketemu dia dan langsung klop gitu, tapi kan ngelewatin tahap yang namanya ketemu pasangan yang nggak cocok, ketemu pasangan yang nggak seiman, ketemu pasangan yang
maksudnya ya toksik lah ya sekarang hubungan gitu kan, kayak gitu juga ada. Jadi ya kalau sekarang saat ini lagi ngerasain yang namanya putus cinta, mungkin itu adalah proses Tuhan untuk menemukan ke tahap selanjutnya yang lebih baik. Jadi jangan galau ya. Lebih bersabar ya. Tunggu momen yang tepat karena Tuhan pasti bakal kasih sesuatu tuh tepat pada waktunya. Amin. Waktu yang tepat. Ya. Ya, emang kalau ketemunya di gereja beda Bang. Iya benar-benar. Daripada kita ketemu di jalanan beda. Iya. Kalau ketemu di gereja cara ngomongnya waktu Tuhan. Dasarnya ayat firman. Kalau di jalanan beda. Apa? Di jalanan maunya makan-makan mulu. Oke Jo, dari lu Jo. Apa pesan-pesan lu buat Dari apa ya? rumah kita ya? Paling aku cuma ngasih aja sih sebelum nyari pacar, mungkin lu harus persiapin diri lu lagi lebih baik. Udah itu aja sih. Nanti kalau diri lu udah lebih baik, mungkin jalannya pasti. Oke, berarti tetap ada penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan yang tadi kita udah bahas di awal segmen ini. Jadi pacaran itu ada suatu hubungan yang harus dimulai dengan takut Tuhan. Betul. Ya, saat kita takut Tuhan, otomatis hidup kita akan tetap ada di tracknya Tuhan. Dan contohnya mereka ini contohnya, ya kan? Walaupun baru 2 tahun, tapi sudah menemukan kecocokan, kenyamanan. Karena karena tadi dibilang Bang Edwin, mereka ketemu di ladang Tuhan, di rumah Tuhan, dan mereka menghabiskan waktu pacaran mereka ya di gereja. Nah, ini Bang Edwin masih mau nanya lagi nih? Karena begini, kalau menurut saya ini kalau kita pacaran ketemu di gereja, ketemu dalam pelayan itu lebih bagus. Dan tadi Yosi bilang segala sesuatunya waktunya Tuhan. Berarti ada penyertaan Tuhan. Tadi Bang Yosi bilang kan ada penyertaan Tuhan. Ini banyak orang anak-anak muda pacaran nggak melibatkan Tuhan. Lalu ketika mereka berumah tangga, akhirnya cara yang diserahin Tuhan kan gitu. Ini gimana menyikapi seperti ini dengan anak muda yang seperti ini? Apakah harus melibatkan Tuhan dalam berpacaran atau bagaimana nih? Supaya anak-anak muda ini termotivasi supaya pacaran itu seperti kalian bisa melibatkan Tuhan gitu. Versinya kalian dari pengalaman pribadi kalian. Kalau aku ya, maksudnya kalau misalnya aku sama sih kayak tadi, kayak maksudnya ya mungkin yang dibilang tadi kayak Hermin apa, maksudnya melibatkan Tuhan. Dan mungkin karena aku juga ketemunya sama ponakan di gereja dan udah melayani Tuhan juga kan, kita masing-masing udah melayani Tuhan, dan mungkin itu juga udah proses yang Tuhan kasih ke aku. Karena aku juga maksudnya aku maksudnya datang ke gereja pun awalnya juga nggak muluk-muluk minta kayak Tuhan kasih aku pacar yang seiman dong ke gereja gitu. Aku juga belum kenal kan sama ponakan yang sedekat itu gitu. Terus tahu-taunya akhirnya bisa kenal, dan itu kan jadi kayak menurut aku penyertaan Tuhan tuh kalau misalnya kita udah benar-benar fokus sama Tuhan, kita benar-benar udah melayani Tuhan lah semaksimal mungkin, kita ngasih hatinya ke Tuhan, pasti Tuhan juga akan ngasih yang terbaik buat kita. Jadi kayak pokoknya nggak muluk-muluk untuk minta yang kayak gimana sama Tuhan. Tuhan tahu lah apa yang kita mau, dan Tuhan pasti tahu gitu yang terbaik buat kita. Kita kerjain bagian kita. Tapi ada yang menarik nih Bang Jackson nih, karena mereka ini pacaran ini mereka imannya sama-sama bertumbuh. Ya. Ada orang berpacaran yang satu imannya Timpang berarti ya. bertumbuh, yang satu imannya rendah. Itu bakal terjadi ketidakcocokan itu bisa luar biasa gitu. Nah, makanya tadi dibutuhkan kedewasaan. Kalau saya nangkepnya sih mereka itu punya kedewasaan yang seimbang. Jadi banyak orang itu gini, pacaran di gereja juga tidak menjamin pacaran itu jadi lebih baik. Iya, Oh iya betul. Jadi misalkan yang satu ngambek, ya, yang satu nggak mood, itu ujungnya pelayanan dibawa-bawa. Iya. Betul. Nah, kalau tidak punya kedewasaan ini, nah ini yang sering salah di anak-anak muda di luar sana, gitu. Tetap baik kita menemukan pasangan kita di rumah Tuhan dalam satu pelayanan, tapi tetap jangan lupakan ada kedewasaan karakter, sifat dan lain sebagainya itu butuh. Dan saya lihat mereka sudah matang dalam sisi kedewasaan. Jadi mereka bisa melewati semua masalah, perbedaan pendapat, mereka selesaikan dengan kedewasaan. Gitu. Saya senang banget itu Bang Jackson. Ada lagi Bang? Oh cukup. Nah, jadi buat semua sahabat rumah kita dimanapun kalian berada, ini satu segmen yang saya rasa ini memberkati ya. Ini memberkati pasangan-pasangan muda di luar sana yang hari-hari mungkin kalian itu pacaran cuma buat karena status. Ya pacaran buat karena dilihat, wih lu udah punya pacar, lu nggak jomblo gitu ya. Iya. Karena ada orang nggak pacaran di ina juga minder gitu. Terus ya. Nah, tapi sesungguhnya pacaran itu adalah pacaran yang seperti ini, memiliki kedewasaan, memiliki satu visi,
dan membawa semua itu di dalam tangan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Dan percayalah segala sesuatu yang kita taruh di tangan Tuhan itu akan membuat hidup kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Betul, betul. Gitu. Jadi buat semua sahabat rumah kita dimanapun kalian berada, tetap ada di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk menantikan narasumber-narasumber yang pastinya lebih oke. Oh, lebih oke, betul. Narasumber kita itu pilihan dari Bang Herbit. Ini Wah. pilihan yang luar biasa. Nantikan, Terbukti guys. hari ini. Ya, terbukti hari ini keren, luar biasa. Dan pasti ada nanti Bang Herbit ya. Nantikan, guys. Nantikan. Tetap di channel kita. Betul. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Kalian mau misalkan, Kak, saya mau dong bintang tamunya, saya mau dong ceritanya kesaksian tentang ini gitu. Boleh, boleh. Bisa dihadirkan. Kalau mau minta masukan boleh. Nanti kita akan hadirkan narasumber yang Oke pasti. sesuai permintaan anak-anak muda saat ini. Mantap. Jadi buat semua kalian tetap sehat. Salam sejahtera bagi kita semua. God bless you. Shalom.